Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazzama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال تعالى أيضا في آية أخرى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah muslimat salat Idul Fitri yang berbahagia. Hari ini adalah hari kemenangan sekaligus hari kebahagiaan. Kita menang karena kita sudah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita di bulan Ramadan. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hari ini juga merupakan hari kebahagiaan bagi kita semua. Karena hari ini kita bisa kembali merasakan betapa indahnya beridul fitri, betapa indahnya meraih kebahagiaan ketika kita tunduk kepada Allah, ketika kita manifestasikan ketaatan kepadanya dalam puasa kita di siang hari dan qiyam Ramadan di malam hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tetapi hari ini juga merupakan hari kecelakaan, sekaligus merupakan hari air mata dan kesedihan. Hari ini adalah hari kecelakaan, hari kebinasaan bagi mereka yang ketika Allah perintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa tapi mereka injak-injak aturan Allah, makan minum seenaknya, secara demonstrasi menunjukkan perlawanan ketidaksukaan terhadap aturan-aturan Allah. Kata Allah, wa man arada an dzikri fa innahu la ma'isyata dzakka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang melawan aturan-aturan Allah, menginjak-injak apa yang menjadi sunnah Rasulullah, maka mereka kelak akan dibenamkan dalam api neraka dan dibangkitkan dalam keadaan buta. Hadirin jamaah yang mulia, hari ini tetapi juga merupakan hari air mata dan kesedihan,
Karena pada hari ini boleh jadi ada di antara kita yang tahun lalu masih bisa bersama kita melaksanakan sholat Id di tempat ini, tapi hari ini mereka telah berpulang ke rahmatullah. Boleh jadi tahun yang lalu masih ada ibu yang menunggu kita di rumah, masih ada ayah yang selesai kita melaksanakan sholat Id kemudian kita mendatanginya, kita peluk dengan ucapan-ucapan mesra dan penuh kasih sayang. Boleh jadi tahun lalu masih ada orang-orang yang kita cintai di tengah-tengah kita, ada orang-orang yang kita sayangi masih bisa kita jambangi dan kita datangi kepada mereka, tapi hari ini mereka sudah lagi tiada bersama kita. Tahun lalu masih ada ibu yang ketika kita pulang dari tempat ini, yang ketika kita selesai melaksanakan sholat Id di tempat ini, kita ingin rasanya segera bergegas pulang, karena ada ayah yang menanti kita, ada ibu yang menanti kita. Kita tergopoh-gopoh mendatangi mereka, kita bersimpuh di hadapan mereka, kita peluk ibu kita, kita peluk ayah kita dengan doa, ayah, ibu sehat selalu, ayah, ibu maafkan anak ini, ayah, ibu, semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Jika tahun lalu masih ada mereka, jika ada tahun lalu masih ada orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, tapi bisa saja hari ini tidak ada ibu lagi yang menanti kita, tidak ada lagi ayah yang akan menepuk-nepuk ketika kita merangkulnya. Boleh jadi hari ini mereka telah terkalang tanah, terbujur kaku, menanti masa kebangkitan di alam barzakh. Tak mampu kita ketika pulang ke rumah, di saat mengenang bersama dengan ibu kita, di saat bayangan indah bersama orang-orang yang kita cintai, tak lagi mampu badan kita tangguhkan dengan kaki kita yang rapuh, lemas kita tertunduk sambil terisak lisan kita berdoa, ya Allah, ampuni ibu kami ya Allah, ampuni ayah kami ya Rabb, lapangkan kuburnya, penuhi kuburnya dengan keharuman surgamu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, satu tahun ini sebagai bangsa yang besar, banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Musibah seolah tak pernah mau lepas dari kehidupan bangsa ini. Banjir bandang Sumatera Utara, Aceh, Padang, longsor di mana-mana, banjir yang seolah tak pernah mau pergi dari kehidupan kita. Persoalan-persoalan musibah yang lainnya, musibah sosial, seorang anak sekolah dasar harus bunuh diri dengan menggantung dirinya hanya karena persoalan tak memiliki pensil dan buku untuk ia belajar. Korupsi rasa-rasanya terus menghiasi media-media sosial, kemaksiatan merajalela, persoalan seolah tak pernah berhenti kita hadapi sebagai sebuah bangsa yang besar. Padahal bangsa Indonesia mayoritas adalah orang-orang yang melafazkan ikrarnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Orang-orang yang senantiasa sujud kepadanya, orang yang tak pernah melepas lisannya dengan asma-asma Allah dalam zikrullah. Tapi kenapa persoalan-persoalan, musibah-musibah, masalah seolah tak pernah mau pergi dalam kehidupan bangsa yang luar biasa ini? Saudara hadirin jamaah yang mulia, suatu saat di masa Rasulullah SAW ada angin yang sangat dahsyat, angin yang sangat luar biasa,
angin ribut yang maha besar. Ketika terjadi itu, dalam hadis riwayat Syafi'i dan disahihkan oleh Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ala rukbataih, berdiri di atas dengkulnya, berdiri di atas lututnya, kemudian ia angkat tangannya, Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaban. Ya Allah, jadikanlah angin yang begitu dahsyat, yang berpotensi merusak kehidupan kami, sebagai rahmat bagi kami. Wa la taj'alha azaban, jangan engkau jadikan angin ribut ini sebagai azab bagi kami. Ketika terjadi hujan yang sangat luar biasa, yang diduga akan mengakibatkan banjir, Rasul pun kemudian bersimpuh dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai rahmat dan kemanfaatan bagi kami. Allahumma ij'al sayyiban nafi'an. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi himpitan-himpitan kafir Quraisy yang mengancam dakwah Rasulullah, kemudian Rasulullah bersimpuh kepada Allah. Rasul berdoa kepada Allah agar Allah menentukan pilihannya dari dua orang yang bernama Umar bin Hisham atau Umar bin Khattab, agar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi zalzalah, gempa bumi yang dahsyat, Rasul pun kemudian menghadap Allah salat 2 rakaat. Ketika terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, ud'u rabbakum, kemudian Rasul memerintahkan para kaum muslimin untuk melaksanakan salat dan bermohon kepada Allah. Artinya apa? Tidak selesai musibah hanya dengan merecovery Sumatera Utara. Tidak akan selesai musibah hanya dengan memperbaiki hutan dengan reboisasi. Tidak akan berhenti masalah sosial. Ketika semakin banyak kemaksiatan, kemunkaran dan kezaliman, tidak akan pernah berhenti persoalan musibah kecuali ada intervensi Allah dalam kehidupan bangsa Indonesia yang kita cintai. Karenanya saudara hadirin jamaah yang mulia, satu saat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah terjadi masa kekeringan yang sangat luar biasa, paceklik yang dahsyat. Semua merasa galau, semua merasa risau. Bagaimana mungkin kami bisa hidup dalam kekeringan tanpa air seperti ini? Kemudian kharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul keluar menuju lapangan. Dalam kitab Ibanatul Ahkam dijelaskan, Rasul keluar dari rumahnya mutawaddian. Rasul keluar dari rumahnya dengan merendahkan diri, la ba'sa thiyaban, dengan pakaian yang sangat sederhana. Apa maknanya saudara? Boleh jadi kenapa kita terus dihantam oleh musibah? Kehidupan yang kita jalani jauh dari kebersahajaan, jauh dari kesederhanaan. Saudara hadirin jamaah yang mulia, puasa mengajarkan kita betapa lemahnya kita. Puasa mengajarkan kita betapa bukan apa-apanya kita. Puasa mengajarkan kita bahwa kita makhluk jasmani yang punya keterbatasan. Rendahkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memelukmu dengan Rahman dan Rahimnya. Mutawaddian, mintalah kepada Allah dengan kebersahajaan, dengan kesederhanaan. Jika bangsa ini ingin keluar dari persoalan, maka ciptakanlah sebuah sistem kehidupan yang bersahaja, bukan yang penuh dengan glamoritas, bukan yang penuh dengan kemewahan wakil rakyat, kemewahan penguasa-penguasa, kemewahan pengusaha-pengusaha yang mempertontonkan secara dramatis bagaimana nikmatnya kemewahan dunia, padahal alhaqumut
takasur hatta zurtumul maqabir, itu akan selesai tatkala tanah menyumbat tenggorokan. Mutawaddi'an, dekati Allah, rendahkan dirimu. Yang kedua, mutabadzilan. Makna mutabadzilan, lazinatalah, hindari segala sesuatu yang berbau kenikmatan dan kemewahan, karena itu akan mengundang bencana, bala wal baba, akan mengundang musibah yang dahsyat, akan mengundang persoalan yang besar ketika kita hidup dengan penuh kenikmatan dunia. Dalam penjelasannya dijelaskan, al-iltija' ilallah indal mukhawif fi kulli hayatin wa nahnu bis-shalah wa nahwiha minad du'a wal istighfar lidaf'il ma nuzila minal bilayah wal uqubatil aqilah wal ajilah bisababil isyan. Karena boleh jadi musibah yang tak pernah berhenti, musibah yang seolah tak pernah pergi dari kehidupan kita, disebabkan bisababil isyan, kemaksiatan yang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ketika kita menghadap Allah, ketika kita mendatangi Allah, kita bermohon kepada Allah, maka yang ketiga, mutarassilan. Gunakanlah bahasa yang penuh dengan kelembutan. Gunakanlah bahasa-bahasa yang menyejukkan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Mintalah kepada Allah dengan tetesan air matamu. Bukan doa yang dilaksanakan di hotel-hotel megah dan mewah. Bukan dengan istighosah, dengan biaya yang besar, bukan. Tetapi mutarassilan, dengan kesederhanaan, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan kalimat-kalimat yang positif, dengan kalimat-kalimat yang mengisyarahkan betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, mintalah kepada Allah mutakhasian, khusyuk dalam ibadah kepadanya, khusyuk dalam ketaatan kepadanya, khusyuk dalam pengabdian kepadanya. 4 hal inilah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menghadap Allah, ketika kita sadar bahwa persoalan bencana, persoalan musibah bukan cuma persoalan akliyah, bukan cuma persoalan fenomena alam, tapi persoalan spiritualitas yang harus kita dekati dengan juga pendekatan spiritualitas. Semoga Ramadan kita kemarin menghantarkan kita menjadi hamba-hamba yang mutawaddian, hamba-hamba yang mutabadzilan, hamba-hamba yang mutarusilan, dan hamba-hamba yang mutakhasyian. Semoga kita semua selalu dalam sa'adatan fid dunya wa sa'adatan fil akhirah. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allah ya Rabbi ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bima'akil izzi min arsyik wa mutahar rahmati min kitabik wa ismika la'uzam wa jadikal a'la wa bikalimatika tamah. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami yang berkelima dengan salah, hilaf dan dosa kami. Tanpa ampunanmu ya Allah
kami akan celaka dalam kehidupan kami. Amin. Tanpa ampunan kasih sayang-Mu ya Allah, tersesat kami dalam kebodohan kami. Amin Allah. Ya Allah, ampuni salah dosa kami. Amin. Ampuni khilaf dan ketidaktahuan kami. Amin. Dekap kami dengan cinta kasih sayang. Amin. Ya Allah, jika hari ini masih ada orang-orang yang kami cintai di sekitar kami, masih ada ayah yang membimbing kami, masih ada ibu yang dalam darah kami mengalir air susu dan air matanya. Ya Allah, kami bermohon kepadamu di hari fitri ini, ya Allah, berikan mereka kesehatan ya Rabb. Berikan mereka umur dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, biarkanlah hari-hari mereka dipenuhi dengan sujud ruku kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tapi bila hari ini tidak ada lagi ibu yang kami cintai, tidak ada lagi ayah kami yang dalam diri kami mengalir keringat dan air matanya, ya Allah. Ya Allah, ampuni orang yang kami sayangi ya Rabb. Ampuni dosa ibu bapak kami. Ampuni dosa suami kami. Ampuni dosa istri kami. Ampuni dosa anak-anak kami yang telah mendahului kami, ya Allah. Sinari kubur mereka dengan nur ilahi-Mu. Penuhi kubur mereka dengan keharuman surga-Mu, ya Allah.